Saya Afifah Wulia Ainul Rohmah, BCG. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Faye. Faye, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Faye. Salam kenal buat semuanya ya. Kali ini kita akan membahas tentang Apa sih sebenarnya cinta itu, Kak? Jadi, pada dasarnya cinta itu memiliki definisi yang cukup luas. Banyak orang yang mendefinisikan cinta. Jadi, setiap orang pun dapat mendefinisikan cinta sesuai dengan keinginannya. Salah satunya adalah pendapat Mario Teguh, seorang motivator. Menurut Mario Teguh, cinta adalah suatu keterikatan yang sangat hebat. Mengapa sangat hebat? Karena pada dasarnya orang yang sedang merasakan jatuh cinta, ia akan lupa akan segalanya, lupa akan peraturan, ketentuan, dan norma yang dipelajarinya ketika ia sebelum merasakan jatuh cinta. Kemudian ada yang bilang juga cinta itu perasaan positif yang sangat hebat yang lahir dari keterikatan antara seseorang dengan sesuatu yang lain yang ada di dirinya. Jadi, cinta itu merupakan satu kata yang memiliki definisi yang cukup luas. Kemudian, bedanya rasa cinta sama kasih sayang Pada apa? dasarnya, rasa cinta dan rasa kasih sayang itu dua hal yang berbeda loh. Kenapa berbeda? Karena rasa sayang adalah biasanya berkaitan dengan ketulusan dan keikhlasan. Rasa kasih sayang juga lebih terikat kepada emosi seseorang. Rasa kasih sayang merupakan salah satu bagian dari rasa cinta. Sedangkan rasa cinta membutuhkan proses yang lebih lama untuk membangun hubungan yang erat. Cinta merupakan hubungan dari rasa kasih sayang, rasa peduli, dan rasa ingin memiliki orang lain. Jadi, pada intinya, rasa kasih sayang dan rasa cinta itu dua hal yang berbeda. Namun, keduanya tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Seseorang pasti memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki rasa cinta. Contohnya saja ketika ada seorang anak lahir ke dunia ini. Sang orang tua pasti memiliki rasa sayang kepada sang anak tersebut kan? Begitu pula dengan sang anak. Sang anak pasti mencintai orang tuanya ketika ia diberikan kasih sayang, rasa perhatian, dan yang lain-lain. Kemudian, maksud dari neuroscience itu sendiri apa? Ya, neuroscience itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan aktivitas yang ada di otak. Bagaimana bisa otak yang tersusun dari berjuta-juta sel individual bisa menghasilkan suatu perilaku, dan bagaimana bisa sel-sel itu terpengaruhi oleh lingkungannya. Menurut Nur Asyah pada tahun 2016, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang otak, atau bisa dibilang sebagai ilmu otak. Karena pada dasarnya, ilmu neuroscience adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses berpikir. Sedangkan proses berpikir itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, perilaku, attitude,
tindakan yang sangat luas cakupannya. Kemudian ada yang menyebutkan juga bahwasannya ilmu neuroscience adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum, undang-undang, dan prinsip dasar dari otak. Adapun prinsip-prinsip dasar dari otak menurut Ryan pada tahun 2001 terdapat 10 prinsip dasar. Di antaranya yang pertama adalah otak menyimpan informasi dalam sel-sel sarafnya. Yang kedua, otak mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. Yang keempat, otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persis dengan reaksinya terhadap fakta. Yang kelima, imajinasi dapat memperkuat otak untuk mencapai apa saja yang dikehendakinya. Yang keenam, konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. Yang ketujuh, alat indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Yang kedelapan, latihan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak. Yang kesembilan, otak tidak pernah istirahat. Ketika otak rasional kelelahan dan tidak dapat menuntaskan pekerjaannya, otak intuisif akan melanjutkannya. Yang ke-10, otak dan hati berusaha dekat. Otak yang diasah terus-menerus akan semakin bijak dan tenang. Lalu, kegunaan ilmu neuroscience itu apa? Kegunaan ilmu-ilmu neuroscience dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, ilmu neuroscience lebih ke arah aplikatif karena memanfaatkan riset-riset yang telah dikerjakan oleh ilmu neuroscience untuk meningkatkan cara belajar mengajar agar para peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik. Manfaat kedua dari ilmu neuroscience adalah untuk perkembangan anak. Para orang tua dapat mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh sang anak dengan cara mempelajari ilmu neuroscience. Mengetahui minat dan bakat seorang anak tersebut dapat diketahui dengan cara mengamati perilaku anak tersebut. Yang kedua, para orang tua dapat mengetahui perilaku anak yang abnormal, sehingga orang tua dapat bertindak tepat untuk mengatasi perilaku abnormal yang dimiliki oleh sang anak. Wah, ternyata banyak sekali ya kegunaannya, Kak. Lalu tahapan jatuh cinta sendiri itu bagaimana? Tahapan pertama pada saat jatuh cinta adalah rasa tertarik. Pada tahap pertama saat jatuh cinta ini, tertarik atau terpikat pada orang yang sedang kita taksir. Rasa terpikat ini terjadi pada bagian otak kita yang disebut sebagai reseptor opioid. Bagian inilah yang berperan mengendalikan perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu hal. Pada reseptor opioid bekerja rasanya sama seperti memakai obat pereda pada nyeri morfin. Tahapan kedua yaitu mabuk asmara. Setelah pandang-pandangan yang membuat seseorang tertarik kepada orang lain, perasaan yang kemudian timbul adalah selalu ingin dekat dengannya. Saat inilah seseorang tersebut mengalami mabuk asmara. Ada perasaan senang, antusias yang berlebihan ketika membahas tentangnya. Sesekali seseorang tersebut juga akan merasa stres kalau tidak mendengar kabar darinya. Ya, saat inilah otak memproduksi banyak hormon, yaitu yang pertama hormon dopamin, hormon adrenalin, hormon norepinefrin, yaitu hormon yang membuat seseorang lebih waspada. Dan efeknya sama seperti efek kafein. Dalam jurnal dijelaskan bahwa setiap orang akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang berkeringat, bergelisah, mual, hingga sakit perut.
Jantung pun kerap berdegup lebih cepat saat seseorang tersebut bersama dengan si dia. Tahapan yang ketiga adalah cinta yang candu. Saat di mabuk asmara semakin dalam, peredaran darah ke bagian nukleus accumbens di otak akan menjadi semakin lebih banyak. Ini merupakan bagian dari otak yang bertanggung jawab atas penghargaan dan kenikmatan. Tahapan yang keempat yaitu adalah cinta buta. Kalian pasti pernah mendengar cinta buta kan? Sebenarnya cinta buta itu bisa didefinisikan secara ilmiah loh. Jatuh cinta terutama pada laki-laki akan membuat zat-zat yang ada dalam otak seperti serotonin akan berkurang. Pengaruh serotonin ini berkaitan dengan mood, hasrat seksual, fungsi seksual, nafsu makan, tidur, ingatan dan pembelajaran, pengaturan, temperatur, dan sifat-sifat sosial. Sederhananya, zat ini akan membuat seseorang akan selalu terobsesi dengan si dia. Hal tersebut tentu akan membuat seseorang hanya ingin mendengar segala sesuatu yang baik tentang dia dan akan merasa masa bodoh akan segala hal dari kekurangan yang dia miliki. Dalam beberapa kasus, rendahnya kadar serotonin yang dibarengi dengan meningkatnya hormon norepinefrin dan adrenalin yang bisa meningkatkan gairah seksual. Menurut sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Dr. Helen Fisher, orang yang sedang jatuh cinta bisa dibagi menjadi 3 bagian sesuai hormon yang sedang bekerja. Di antaranya yaitu yang pertama adalah nafsu. Pada saat orang yang sedang jatuh cinta, ada 2 hormon yang aktif. Yang pertama adalah testosteron. Fungsi dari testosteron itu sendiri adalah meningkatkan libido. Biasanya testosteron ini adanya di pria. Kemudian yang kedua adalah estrogen. Sama dengan testosteron yang berfungsi sebagai meningkatkan libido. Tapi biasanya estrogen ini adanya di perempuan. Kemudian yang kedua ada daya tarik atau ketertarikan. Dalam daya tarik atau ketertarikan ini ada 3 hormon yang aktif. Yang pertama yaitu dopamin. Dopamin dikeluarkan ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan rasa nikmat. Kemudian dopamin ini memicu kegilaan pada saat jatuh cinta loh. Dopamin menghadirkan energi besar, kegembiraan, kesenangan, dan yang lain-lain. Yang kedua ada hormon norepinefrin. Hormon norepinefrin berfungsi membuat kita menjadi lebih bersemangat, menghasilkan euforia, bahkan bisa mempercepat aliran darah, menurunkan nafsu makan, dan menyebabkan insomnia. Hormon yang ketiga ada hormon serotonin. Hormon serotonin akan menurun apabila kita yang sedang merasakan jatuh cinta pada orang lain yang menyebabkan seseorang akan terobsesi dengan orang yang sedang dicintainya. Kemudian yang ketiga ada ketertarikan. Pada ketertarikan ini terdapat 2 hormon yang aktif. Yang pertama yaitu oksitosin. Oksitosin diproduksi oleh hipotalamus yang ada di sini. Diproduksi dan dilepaskan dengan jumlah yang sangat besar saat kita melakukan, menyusui, melahirkan yang menyebabkan munculnya ikatan emosi yang sangat kuat antara kita dan kedua pasangannya. Kemudian hormon yang kedua yang aktif pada saat ketertarikan itu yaitu adalah hormon vasopresin. Pada saat jatuh cinta, bagian otak kita yang berfungsi yaitu ada di kelenjar pituitari. Di kelenjar pituitari ini terdapat hipotalamus yang menghasilkan hormon-hormon seperti hormon dopamin, norepinefrin, dan yang lain-lainnya aktif, sehingga kita bisa merasakan jatuh cinta. Kemudian jatuh cinta itu efeknya sama seperti orang yang memakai narkoba dan orang yang menonton pornografi.
karena pada ketiganya terdapat hormon-hormon yang aktif. Wah, ternyata cinta itu menarik ya, Kak. Kemudian, apakah cinta itu ada manfaatnya? Bagaimana pengaruhnya cinta terhadap tubuh kita, Kak? Nah, ternyata jatuh cinta juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, manfaat dari jatuh cinta adalah bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah bisa membuat seseorang tersebut tidak stres loh. Yang ketiga, bisa merasa menjadi lebih aman. Yang keempat, bisa merasakan kupu-kupu yang ada di dalam perut. Yang kelima, bisa menjadi lebih bahagia. Ternyata banyak sekali ya Kak manfaatnya dari cinta. Kemudian, apakah ada bahayanya kalau kita mencintai seseorang secara berlebihan? Namun jatuh cinta yang berlebihan juga bisa menyebabkan kebodohan loh. Karena orang yang sedang jatuh cinta mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan tugas kognitif umum seperti multitasking dan pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan mereka telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk memikirkan seseorang yang dicintainya. Saat jatuh cinta, hormon dalam tubuh mengalami 3 hal sekaligus, yaitu euforia, terancam, dan kelelahan. Tim peneliti dari University of Pisa menemukan bahwa tahap awal dari hubungan asmara, aktivitas pemancar seperti saraf adrenalin, dopamin, oksitosin, norepinefrin mengalami percampuran aduk dan meningkat ketika dua orang saling tertarik satu sama lainnya. Akibatnya, sebagian otak yang mengatur emosi pun menjadi kewalahan. Cukup sekian dari saya dan Faye. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.